sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, yaitu Minggu Septuagesima, tanggal 31 Januari 2021, yang diangkat dari kitab Injil Lukas, pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya masih anak-anak dan dipanggil oleh orang tua saya sedang bermain-main, "Asih," saya akan mengatakan, "Ya Pak." Lalu saya berlari dan mendapatkannya. "Apa Pak?" "Karena apa?" "Karena ucapan orang tua saya itu, ayah saya itu, bagi saya penuh kuasa." Karena apa? Karena saya di bawah naungannya sebagai anak. Tetapi kepada atasannya, orang tua saya tidak bisa mengatakan demikian. Justru atasannya akan mengatakan kepadanya, karena ayah saya seorang polisi, "Masih marangkir?" Tentu dia berkata, "Siap Dan." Komandannya berwibawa, berkuasa atas dirinya karena mempunyai kaitan. Dan komandannya juga karena seorang komandan distrik waktu itu, dia mempunyai komandan lagi di resort. Ketika Kapolres berkata, "Pak Dandes, siap Dan." Dia masih berkuasa lagi. Dan Kapolres dikuasai oleh Kapolda. Kapolda juga dikuasai oleh Kapolri, dan Kapolri tunduk kepada kuasa Presiden. Karena ada keterkaitan. Saudara yang dikasihi Kristus, kalau dalam topik minggu kita hari ini, perkataan Yesus yang berkuasa, bukan Yesus itu punya jabatan di dalam hidupnya, tapi dia sebagai Tuhan berkuasa atas seluruh alam ciptaan ini. Sehingga apa yang dikatakannya, firman yang diucapkannya, kata yang dikatakannya,
penuh kuasa. Padahal Yesus adalah seorang pemuda desa. Dilahirkan dan dibesarkan di desa. Belajar juga di desa. Dan kemudian ketika dia bertumbuh di desa yang mengenyam pendidikan desa itu, pengetahuan akal budinya, karakternya luar biasa. Ketika si pemuda desa ini berumur 30 tahun dan dia menjadi seorang rabi atau guru desa yang cerdas spiritualnya, yang cerdas emosionalnya, yang cerdas sosialnya, dan yang cerdas juga intelektualnya. Sehingga setiap dia mengajar, setiap dia mengucapkan khotbahnya dan pengajarannya di desa, dia selalu mengambil contoh-contoh kehidupan dari yang ada di pedesaan. Dia tidak pernah mengungkapkan istilah-istilah teologi yang hebat-hebat, tapi dia mengatakan tentang kehidupan pedesaan seperti rumah tangga, pertanian, bunga-bunga di padang, burung-burung di udara, tentang nelayan. Jadi tentang kehidupan desa yang dia khotbahkan kepada masyarakat saat itu. Tapi pengajarannya, kata-katanya, firmannya berwibawa dan penuh kuasa. Walaupun dia seorang pemuda desa, guru desa, tetapi mempunyai kehebatan yang luar biasa. Dan hari ini itu jelas kita lihat bagaimana di ayat 31 dan ayat 32 dikatakan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum. Kapernaum itu adalah sebuah kota di tepi Danau Galilea, sebuah kota di Galilea. Dia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mengenalnya. Mereka sangat heran mendengar pengajarannya. Karena apa? Karena pengajarannya, perkataannya penuh kuasa. Dia mengucapkan itu, orang heran. Begitu banyak rabi-rabi di zaman itu, tidak seperti pengajaran Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, oleh memang karena kuasa firman Tuhan itu, kuasa daripada firman Yesus Kristus itu memang penuh kuasa dan berwibawa, hingga di dalam khotbah kita hari ini bukan hanya manusia, setan pun takut dan tunduk. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadah itu tadi dikatakan, rupanya di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan di rumah ibadat, tapi kerasukan setan. Hati-hati, rupanya rumah ibadat juga tidak menjamin setan tidak datang. Rumah ibadat juga tidak menjamin kita bisa dirasuki setan. Dengan apa? Setan datang mempengaruhi pikiran kita. Iblis datang masuk ke dalam hati kita. Dia boleh menutup telinga kita supaya tidak mendengarkan khotbah. Lalu kemudian pelan-pelan mata kita ditarik supaya mengantuk. Lalu kemudian tertidur nyenyak. Ketika ibadah kebaktian selesai, lalu dia pun bangun dan pulangkan begitu. Bisa. Tetapi bisa juga kita melotot dan melihat terbangun, tidak tertidur, tapi pikiran dibawa oleh iblis melanglang buana di luar. Tubuh kita di gereja ini, tubuh kita duduk di sini, tapi jiwa, hati, pikiran kita melanglang buana entah kemana. Bisa saja. Atau mungkin iblis juga akan berkata, roh jahat juga, setan juga akan berkata, jangan dengarkan di sana, buka HP-mu, lalu main di sana. Boleh. Jadi oleh sebab itu tidak menjamin selama kita di dalam ibadat, seperti dalam nats renungan kita ini, khotbah kita ini, setan juga menghinggapi manusia.
Oleh sebab itu, kita perlu berhati-hati. Tetapi kemana kita pergi? Bukan ke Pak Pendeta yang sedang berkhotbah ini datang ya. Kepada siapa? Yesus, firman-Nya yang berkuasa. Ketika orang yang dirasuki setan itu melihat Yesus, setan itu takut. Roh jahat itu takut. Dia berteriak. Dia mengatakan dan berteriak di dalam khotbah kita ini dengan keras sekali. Dia sangat takut. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Dia tahu kedatangan Yesus ke dunia ini untuk membinasakan kuasa iblis, untuk membinasakan kuasa-kuasa kekuatan dunia ini. Oleh sebab itu dia takut, dia gemetar. Dan dia berkata, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Jadi jika kita dalam keadaan ketakutan atau kuasa dunia melingkupi kehidupan kita, jangan pergi kita ke dukun atau duda pikun. Tidak, kita pergi ke Yesus. Jangan kita pergi ke tukang ramal supaya diramal tangan kita ini, lalu melihat gurat-gurat dari tangan kita, suratan tangan. Tidak, kita datang kepada Yesus, pegang firman-Nya. Dari iman kepercayaan kita, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Pasti setan, kayak kata Bapak Pendeta Simanungkalit tadi pagi, pasti akan lari terbirit-birit. Ya. Karena apa? Kuat kuasa. Jadi andalkan kuat kuasa Tuhan itu, andalkan firman Tuhan itu, supaya kita menang. Karena apa? Sekarang di zaman kita ini ada 3 kekuatan roh zaman yang menguasai kehidupan kita. Apa 3 roh zaman itu? Yang pertama adalah roh egosentrisme. Roh egosentrisme sekarang sedang merajai umat manusia di dunia ini, tidak terkecuali siapapun. Pendeta juga banyak yang sudah dihinggapi roh egosentrisme. Orang mulailah hanya egonya saja, berpusat kepada dirinya saja, tidak mau peduli lagi kepada sesamanya dan orang lain. Kalau sudah demikian, alamat sedikit pun tidak akan mempunyai kepedulian kepada orang lain, dan dunia pasti akan semakin hancur. Karena apa? Kita akan saling gigit-menggigit, sikut-menyikut, lalu memijak yang satu supaya dia bisa naik ke atas. Itulah kejamnya roh egosentrisme yang merajai dunia sekarang ini. Kita lihat bagaimana negara juga egosentrismenya, ingin negaranya saja yang maju, negara yang lain biar hancur tidak apa-apa. Itu sekarang. Jadi oleh sebab itu kita harus mengandalkan kuasa firman Tuhan Yesus untuk mengusir supaya roh-roh zaman itu ketakutan. Yang kedua, roh zaman itu adalah roh materialisme. Ini juga, kalau sudah isme, roh materialisme, materi itulah yang paling merajai kehidupannya. Maka materi lebih berharga daripada nyawa orang lain. Materi lebih berharga daripada kehidupan anaknya sendiri. Materi lebih berharga daripada kehidupan orang tuanya sendiri. Itu sebabnya orang tua sekarang banyak diperkarakan oleh anaknya. Karena apa? Roh materialisme yang begitu merajai kehidupan itu. Mobil Fortune si ibu ini, karena 3 mobilnya dibuatlah satu atas nama anaknya, supaya jangan pajaknya terjadi lebih tinggi. Lalu kemudian ketika mobil ini dijual ibunya, dituntut anaknya, itu mobil saya atas nama saya. Lalu dibawanya ke pengadilan. Coba kita lihat bagaimana begitu hebatnya roh materialisme itu merajai kehidupan manusia. Siapapun dia tidak akan pedulikan. Yang ketiga,
Saudara yang dikasihi Kristus, kita harus hati-hati. Roh yang ketiga adalah roh konsumtivisme. Konsumtif, memakai. Sekarang kita hanya memakai, dan memakai. Tidak pernah lagi ada terpikir dalam kehidupan kita untuk menciptakan, membuat segala sesuatu. Kalau dulu orang tua kita sebelum tidur di kampung, ya, bikin apa? Tikar, mangaletek namanya kan? Sebelum tidur, kemudian terciptalah sampai sekian bulan sebuah tikar. Jadi tidak lagi beli tikar. Sekarang capek, mudah sekali. Beri tikar plastik, kumpul uang, beli. Selesai. Nggak usah lagi capek-capek kita. Mau minum kopi, udahlah nggak ada kopi. Sudah beli saja permen Kopiko. Makan, selesai. Begitu. Jadi kita lihatlah sekarang roh konsumtivisme itu. Apalagi kalau kita memakai gadget, HP, konsumtivisme, beli data, paket. Kita lihatlah bagaimana roh konsumtivisme merajai semua kehidupan kita. Dan kita menjadi orang yang konsumerisme. Terus memakai. Dan tidak ada lagi kreatif kita untuk menciptakan sesuatu. Untuk berbuat sesuatu. Kreativitas kita akan semakin mati. Ketiga roh zaman inilah sekarang merajai kehidupan kita. Jadi bukan lagi setan. Bukan lagi apa. Kita juga harus hati-hati. Ada lagi mengatakan katanya setan diulos. Kalau setan diulos dibakar sudah mati setannya. Tapi setannya juga hinggap ke dalam hatinya. Bukan diulos. Jadi jangan kita diajak jadi bakar ulos. Katanya setan diulos. Mudah saja kita bakar itu mati ulosnya. Setannya kan. Kenapa begitu? Ada lagi katanya di keramik katanya setan. Dipecah-pecahin keramiknya. Sudah mati setannya. Tidak. Hinggap ke hati manusia itu. Yang memecahin itu kan gitu. Jadi bukan di benda-benda mati itu setan. Tidak. Di hati manusia itu. Tapi saudara yang dikasihi Kristus, mari kita datang kepada Kristus. Kuasa Tuhan Yesus akan membebaskan kita. Kita andalkan kuat kuasa firman Tuhan. Kita lihatlah bagaimana firman Tuhan dalam kisah ini. Walaupun dia setan, tapi dia kenal siapa Yesus. Hati-hati. Jangan hanya asal kenal, katanya dia kenal Yesus. Kita harus perlu hati-hati. Setan pun kenal Yesus. Katanya begini, kata setan itu kepada Yesus, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Setan kenal Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya sudah kenal Yesus, kalau hanya kenal saja, setan juga kenal. Bahasa apanya dikatakan tanda-tanda Soekarno gitu kan. Nah itu. Dia kenal Soekarno, kenal. Dari mana? Dari fotonya saja habis. Jadi bukan kenal begitu kepada Yesus. Setan pun mengenal Yesus. Dia tahu siapa Yesus yang kudus dari Allah. Tapi bagaimana? Dia percaya. Tidak. Dia katakan tidak ada urusanmu dengan kami. Nah itu. Kenal Yesus tapi tidak ada urusan Yesus dengannya. Jangan-jangan begitu juga kita. Mengenal Yesus. Menama Yesus, memanggil Yesus. Tapi tidak ada pernah urusan Yesus dengan kehidupan kita. Itu juga perlu dalam kehidupan kita. Kita ulang kembali, apakah memang dalam hidup ini kita mengandalkan Yesus? Seperti cerita ibu-ibu yang naik apa dulu, belum ada mobil, yang ada pedati. Tahu pedati? Kaum muda, sebuah kereta yang ditarik oleh kerbau atau lembu, itu pedati. Ibu ini bawa kayu bakar dari Lagu Boti di kampung, bukan di sini. Ya, dari Lagu Boti ke Balige. Kemudian lewatlah pedati, dia berkata, "Pak, bisa saya numpang?" "Oh, bisa, silakan." "Naik, Bu." Diberhentikan. Naiklah si ibu ke pedati tersebut. Iya, dia duduk. "Sudah, Pak, saya setengah." "Ya sudah." Dia jalan. Sudah setengah jalan dilihat oleh si bapak ke belakang. Dilihatnya si ibu itu bagaimana? Masih menjunjung kayunya. Duduk di pedati. "Loh, Bu,
kenapa ibu menjunjung kayunya? Letakkanlah bu. Kok capek begitu? Enggak usah pak, biar saya saja yang dibawa, enggak usah ikut kayu saya ini. Begitulah kadang-kadang kita dalam kehidupan kita dengan Yesus. Yesus mengatakan mari, itu tadi ayat agenda kan? Mari datanglah kepadaku kamu yang letih lesu, yang berbeban, aku akan meringankan. Iya kita datang, tapi masih kita bawa persoalan kita itu, gak pernah kita berikan kepada Tuhan. Masih kita pegang-pegang, masih kita tetap basa-bataknya dihomol-homol, masih dibawa-bawanya persoalannya itu, tidak pernah dihempaskannya, diberikannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menerima, Tuhan Yesus akan membawa. Mari kita hempaskan kepada Tuhan Yesus. Jangan kita pegang-pegang sampai kita stres. Jangan terus masih kita tetap memegangnya sampai kita begitu dalam keadaan yang sangat kalut. Serahkan saja. Jangan lagi kita mengatakan saya sudah serahkan, tapi toh masih dipikirin terus mulai dari pagi sampai pagi besoknya, sampai nggak tidur 3 malam. Bukan. Kalau kita serahkan, serahkan. Apapun Tuhan, Engkaulah, keputusanmu lah, dan biarlah apa kehendakmu terjadi dalam hidupku begitu. Kuasa firman-Mu Tuhan, itu yang akan dapat membebaskan saya, melepaskan saya. Oleh sebab itu, kita harus datang. Kita harus tetap datang kepada Tuhan Yesus. Dengan kuat kuasa, kita akan dibebaskan seperti dalam khotbah kita hari ini. Ketika Yesus menghardik setan itu, keluar, diam. Itu saja. Lalu setan keluar. Lalu kemudian orang-orang tercengang dan bersaksi luar biasa. Itulah khotbah hari ini yang mengatakan kepada kita supaya dalam kehidupan kita, kita mengandalkan kuasa firman Tuhan Yesus. Dengan mengandalkannya, maka pasti kita akan lepas, kita akan bebas dari segala persoalan maupun kuasa-kuasa yang menaungi kehidupan kita. Selamat beriman dan selamat mengandalkan kuat kuasa firman Tuhan. Amin.